Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi dengan nomor NIM 2892050072, Prodi Manajemen semester 6 dari Universitas Pancasakti Bekasi, yang akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prasetyo MM dengan materi koperasi. Koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan Liberty, Equality, Framlin, kebebasan, persamaan, kebersamaan. Gerakan koperasi dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 mendirikan Volunteers. Louis Black 1811 sampai 1882 mengusulkan dibentuk Atelier Sosial Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif. Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844 dengan nama Rochdale Equitable Pioneer Cooperative Society. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dilakukan oleh ICA dan disampaikan dalam Kongres ICA di Paris tahun 1937. Sekitar tahun 1848 muncul seorang pelopor yang bernama F.P. Raffeson, wali kota di Flamerville. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Pada tahun 1849, high schools yang berasal dari kota Dulwich mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam schools. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberty atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara Equality dan Framlin, persamaan dan kebersamaan, hanya menjadi milik pemilik modal besar di Inggris. Koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota. Koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemampuan untuk menjalankan usaha. Para anggotanya duduk bersama, bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan mereka membuat pedoman kerja dan standar operasional produktur atau SOP. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuk Rochdale Equitable Pioneer Cooperative Society
Pada awalnya mereka mendapat banyak hujatan dari banyak pihak, namun mereka mampu membuat bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut yaitu: 1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka. 2. Pengawasan yang bersifat demokratis. 3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. 4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besaran kontribusi pada koperasi. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. 6. Tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. 7. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang hasil, bukan barang rusak atau palsu atau KW. 8. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan koperasi Rockdale sukses. Karena itu, prinsip-prinsip di atas menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh Rockdale dengan segala apa prinsipnya menjadi tonggak bagi gerakan koperasi seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip tersebut disampaikan sekaligus dibakukan dalam Kongres International Cooperative Alliance atau ECI. Dalam keadaan yang serba sulit, pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkukuh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil menengah. Orang-orang kecil yang menengah yang kesulitan untuk melunasi hutang terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem pinjaman berbunga yang mencekik. Ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli banyak bidang. Common sorrow, rasa senasib sepenanggungan menggerakkan orang-orang yang berpenghasilan sederhana, berkemampuan ekonomi terbatas, dan menderita karena beban ekonomi untuk bersatu dan bersama-sama menolong diri mereka sendiri. Karena itulah mereka berpikir bagaimana cara agar bisa keluar dari keadaan tersebut dan membentuk gerakan perlawanan. Kemudian lahirlah koperasi yang memfasilitasi para buruh agar bisa saling tolong-menolong. Koperasi yang ada di zaman itu dinamakan koperasi pra-industri. Koperasi semakin berkembang di negara-negara lain dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya koperasi. B. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, seorang pamong praja Patih R. Arya Wiraatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau Priyayi. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit modal seperti Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Wastor, seorang asisten residen Belanda. De Wolf Westeron sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan atau tabungan dan pertanian, serta pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita
karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu, ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi koperasi kredit padi. Tetapi pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank pertolongan, tabungan pertanian, lumbung desa tidak dijadikan koperasi. Tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank desa, rumah gadai, dan sentral kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah. Pada zaman Belanda, pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena satu, belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Dua, belum ada orang-orang yang mengatur kehidupan koperasi. Tiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik. Khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peran bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlands Cooperative. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Kemudian pada tahun 1911 Serikat Dagang Indonesia atau SDI yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi dan Cokro Aminoto menyebarkan impian-impian berdiri toko koperasi yang menyerupai warung serba ada atau Waserda KUD. Fasilitas tersebut digabung oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang, dan Partai Nasional Indonesia. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya, Bandung sebagai ibu kota provinsi yang sedang diduduki oleh tentara Belanda. Dr. Muhammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi. Atas jasa beliau dalam memperjuangkan koperasi, beliau dijuluki sebagai Bapak Indonesia Koperasi atau Bapak Koperasi Indonesia. Mengapa koperasi berjaya di Indonesia?
Masyarakat kita menjunjung tinggi kekeluargaan, gotong royong, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun, sehingga tidak mengherankan jika akses kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Bahkan sistem perekonomian Indonesia memiliki fundamen yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Dilansir dari website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Makna dari pasal tersebut adalah sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan asas individualistik. Ditambah lagi ayat kedua dalam pasal sama menyebutkan secara gamblang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi negara. Dengan demikian, masih melansir sumber yang sama, pemerintah memiliki wewenang agar pembangunan negara tidak lagi eksklusif, agar terwujudnya pembangunan yang inklusif, maka pembangunan yang dilakukan perlu difokuskan kepada pembangunan manusianya, bukan sekedar ekonominya. Karena kemajuan ekonomi yang berbasis kemajuan sumber daya manusia mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata. D. Pengertian koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang persorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Menurut Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan akses kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain, yaitu mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat berupa mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. F. Dasar-dasar hukum koperasi. Koperasi memiliki dasar hukum, sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. 6. Kepmen Koperasi dan UMKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang notaris pembuatan akte koperasi. 7. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. 8. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. 9. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasian. 10. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. G. Jenis-jenis koperasi, yaitu 1. Jenis koperasi berdasarkan fungsi. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Koperasi produsen, yaitu adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. 2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang dan kebutuhan anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. 2. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Ada beberapa jenis koperasi yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 yaitu koperasi premier ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang atau perseorangan. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang berdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi premier. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu koperasi pusat adalah koperasi yang beranggota 2 paling sedikit 5 koperasi premier. 3. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. 3. Jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha. Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya.
Satu, operasi serba usaha. Koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang di bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam atau KSP, adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. 3. Operasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalkan kebutuhan bahan makan, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. 3. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang di bidang usaha membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. 4. Koperasi berdasarkan keanggotaan. 1. Koperasi unit desa atau KUD adalah koperasi yang beranggotaan masyarakat desa. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama petani. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanam, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. Kedua, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KEPRI. Koperasi ini beranggota para pegawai negeri. Sebelum KEPRI, koperasi ini bernama Kongres Pegawai Negeri atau KPN. KEPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, yaitu yang anggotanya. KEPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. 3. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. 5. Jenis koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1959. 1. Koperasi desa. 2. Koperasi pertanian. 3. Koperasi peternakan. 4. Koperasi industri. 5. Koperasi simpan pinjam. 6. Koperasi perikanan. Dan 7. Koperasi konsumsi. Lambang Koperasi Indonesia dan artinya. 1. Gerigi roda atau gerigi roda. Upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang pekerja keras yang bersama jadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. 2. Rantai sebelah kiri. Ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan mengikat sesama anggota antara hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ART. Koperasi dengan bersama-sama bersepakat menata AD atau ART, maka padi dan kapas akan mudah diperoleh. Kapas dan padi di sebelah kanan. Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi
secara khusus rakyat secara umum diusahakan oleh koperasi, kapas sebagai bahan dasar sandang atau pakaian, dan padi sebagai bahan dasar pangan atau makanan. Mayoritas sudah disebut makmur sejahtera jika cukup sandang dan pangan. 4. Timbangan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi biasanya menjadi simbol hukum. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak, dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dalam perisai. Bintang dalam perisai dalam yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landas ideal koperasi, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hati. Perisai bisa berarti tubuh dan bintang bisa diartikan hati. 6. Pohon beringin, simbol kehidupan, sebagai pohon dalam gunung wayang yang dirancang oleh Sunan, dan pohon disebut kayu dari bahasa Arab hayu atau kehidupan. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. 7. Koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata kelola dan tata usaha perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri. Warna merah putih, warna merah yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Hak prinsip-prinsip koperasi adalah: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama atau kemitraan. Nilai-nilai dasar koperasi. Nilai yang didasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian. 2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. J. Sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh oleh setoran anggota berupa setoran wajib atau pokok, setoran sukarela. 2. Donatur atau hibah dari pihak yang memiliki kepedulian pada pengembangan koperasi. 3. Pemerintah daerah. 4. Penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak. 5. Dan lainnya yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satu sumber modal koperasi yaitu setoran anggota dengan adanya setoran pokok dan setoran sukarela. Ini didasarkan akan tumbuh semangat rasa tanggung jawab yang tinggi dari para anggota koperasi untuk turut memperbaiki dan mengembangkan koperasi secara lebih maksimal. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional, dengan adanya sedikit perbedaan yaitu adanya penjelasan mengenai SHU atau sisa hasil usaha. 7. K. Koperasi dan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi di
diprakarsai oleh Muhammad Hatta atau Bapak Ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielukan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan. Hingga saat ini ekonomi rakyat adalah salah satu sistem pengelolaan ekonomi terbaik. Sayangnya, banyak dari kita kurang memahami apa itu ekonomi rakyat. Supaya lebih paham, simak pengertian sistem ekonomi kerakyatan, ciri-ciri dan contohnya. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok masyarakat menurut pasal 33 Undang-Undang 1945. Pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Sementara itu, menurut International Labour Organization itu ILO, pengertian ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan kehidupan atau hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pengertian ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.